Dan di buku Mau Dibawa Kemana Islam Kita ini, saya juga menulis beberapa kasus, misalkan ada beberapa komika yang menggunakan bahasan yang kemudian dianggap melecehkan Islam. Padahal kalau misalkan saya lihat kembali, sebetulnya yang ditertawakan itu bukan Islam sebagai agamanya, tetapi kita Muslim yang memang dalam mengislami keislaman kita tidak bisa sempurna dan ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast saya ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini agak sedikit berbeda karena kebetulan saya sedang tidak ada di rumah, sedang di Kudus. Jadi visualnya mungkin tidak seperti yang biasa teman-teman lihat, tapi mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Dan karena mumpung kita lagi di Kudus, kota yang memang terkenal dengan identitas toleransinya yang diwariskan oleh Sunan Kudus, sehingga kemudian kalau saya ngobrol dengan beberapa guru di sini ketika saya melakukan proses training ke 8 sekolah, itu sampai ada guru yang dia tidak berani untuk makan sapi. Dia tidak bilang sapi itu haram, dia mengakui bahwa dalam Islam sapi itu halal dan sapi menjadi salah satu hewan yang afdol gitu kalau misalkan disembelih untuk kurban. Tetapi dalam konteks secara khusus Kudus, mereka kemudian menerima apa yang diajarkan oleh Sunan Kudus, yang itu kemudian menjadi narasi toleransi di sini, yaitu mereka tidak mau untuk memakan daging sapi. Dan ngobrol-ngobrol soal toleransi tadi, saya sebenarnya ingin kita mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali keberagamaan kita, keberislamaan kita, yang salah satunya sebenarnya berhubungan dengan aspek ketersinggungan. Indonesia adalah negara yang muslimnya terbilang sangat religius, dan belakangan semangat untuk beragama ini kadang-kadang tidak ditopang oleh kebijaksanaan, oleh pemahaman yang memadai, sehingga rentan atau mudah sekali bagi kita untuk merasa tersinggung, merasa agama kita dinistakan, merasa agama kita dilecehkan. Dan di buku Mau Dibawa Kemana Islam Kita ini, saya juga menulis beberapa kasus, misalkan ada beberapa komika yang menggunakan bahasan yang kemudian dianggap melecehkan Islam. Padahal kalau misalkan saya lihat kembali, sebetulnya yang ditertawakan itu bukan Islam sebagai agamanya, tetapi kita Muslim yang memang dalam mengislami keislaman kita tidak bisa sempurna dan ideal. Karena ketidaksempurnaan itulah yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan dengan semangat beragama, tetapi beroutput menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang mungkin justru malah tidak sesuai dengan cita-cita agama itu sendiri gitu. Contohnya misalkan dulu Joshua pernah mengkritisi soal menjadikan bahan komedi yang berhubungan dengan personil Stanley Bell. Ini saya ceritakan juga di sini. Dan itu kemudian direspon secara marah oleh sebagian orang, padahal sebetulnya yang ingin Joshua ceritakan adalah bagaimana Muslim sebagai mayoritas itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui punya privilege, yang kemudian privilege itu kita taken for granted, kita normalisasi, kita anggap sebagai sesuatu hal yang katakanlah wajar, sehingga malah mungkin menghasilkan sesuatu yang diskriminatif tanpa kita sadari. Itu yang kemudian menjadi titik sentral dari komedi satirnya. Dulu juga Majelis Lucu Indonesia sebelum tretan kolab dengan Habib Hussein kan juga menjadi salah satu tempat di mana dark joke itu kalau kata mereka yang menyerempet isu-isu agama itu juga seringkali membuat marah sebagian orang. Tapi kalau saya melihat pada akhirnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan di publik, tidak bisa dijadikan olok-olok atau bercandaan di ruang publik karena tidak semua orang memiliki penerimaan yang sama. Tetapi juga yang kedua bahwa fakta bahwa berarti kita butuh untuk mematangkan keberagaman kita, keberislaman kita, untuk menerima bahwa
pada akhirnya Islam yang kita islami ini itu memang tidak seideal Islam yang Allah turunkan, karena kita manusia biasa, karena ada situasi sosial politik yang kemudian mempengaruhi cara kita berislam, cara kita beragama, sehingga kemudian tidak perlu kita menjadi overreaktif terhadap hal-hal yang atau bercandaan-bercandaan yang mungkin kita anggap melecehkan agama, karena bisa jadi sebetulnya yang sedang dikritisi, yang sedang diotokritik, dilakukan otokritik adalah kenaifan dan ketidaksempurnaan kita, dan kalau itu bisa membantu kita untuk bertumbuh dan mendewasa secara individu maupun kolektif, kenapa tidak kan? Jadi ya mari kita jadikan selera humor kita yang sedang naik ini di tengah semangat beragama kita yang sedang naik ini menjadi sesuatu yang saling mendorong, saling mendukung, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang secara spiritual, secara sosial, sehingga tidak menjadi muslim yang saleh sih tapi kok gampang kesinggungan gitu, karena Nabi tidak seperti itu. Terima kasih, itu saja mungkin untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.